bagi Sobat Satwa GZU Yogyakarta. Diinformasikan bahwa acara yang pertama di hari ini akan segera kami mulai. Sebelum acara kita mulai, perlu kami sampaikan kepada Sobat Satwa, selama acara ini berlangsung kami mohon untuk tidak ada yang berdiri di depan tempat duduk dengan maksud biar tidak menghalangi yang ada di belakangnya. Selain itu juga mohon untuk tetap menjaga kebersihan bersama, buang sampah pastinya di tempat sampah. Kami keluarga besar Gembira Loka mengucapkan banyak terima kasih dan selanjutnya tidak lupa kami ucapkan selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Apa kabar di hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah makan siang belum semuanya? Belum. Sama, saya juga belum. Nah, ya di awal tadi ada 3 ekor binatang apa tadi namanya? Babi. Ya, tapi bukan babi guling. Ya, lebih tepatnya itu adalah babi mini atau mikropik Sobat Satwa. Nah, selain ada 3 ekor babi mini, ya sekarang kita lihat ada seekor satwa yang dia berjalan di atas pagar. Tuh, dari sebelah kanan dari saya berdiri, sebelah utara. Nah, Sobat Satwa tahu binatang apa ini namanya? Ada yang bilang lemur. Yang sini siapa Pak? Garangan. Kosok ya garangan. Ayo apa? Musang. Ya, lebih tepatnya itu adalah seekor Quadrimundi. Ya, Quadrimundi itu satwa jenis Amerika, Bapak Ibu. Dan apabila di Indonesia, memang Quadrimundi itu masuk keluarga musang. Kalau musang pastinya sudah banyak yang tahu nggih? Betul. Orang Jawa biasanya sering nyebut apa kalau musang? Luwak, ya disebut luwak. Maka bisa dibilang satwa yang bisa menghasilkan kopi karena suka makan biji. Oh, kita perhatikan tuh Quadrimundinya, ya ekornya gerak kanan gerak kiri, itu tenang. Itu maksudnya untuk menjaga keseimbangan. Ketika dia akan terjatuh biasanya ekornya itu bisa dililitkan, juga ada di darat. Oke. Untuk membuka acara kami saja, nanti masih banyak satwa-satwa yang kita akan tampilkan. Tapi sebelum saya lanjut, ya saya kenalkan dulu sebuah sapaan dari Gembira Loka. Karena apa? Semua yang di sini saya panggil Sobat Satwa. Nah, dan apabila nanti saya sapa, halo Sobat Satwa, jawabnya kira-kira gimana? Bukan hai, tapi jawabnya adalah awo. Seperti itu. Siap Bos Wawan? Siap. Siap ya semuanya ya. Yang kompak, yang keras. Karena apa? Siapa yang suaranya nanti terdengar paling keras boleh makan siangnya di restoran Gembira Loka. Oh, aman pokoknya. Bayar dewe-dewe. Halo Sobat Satwa. Halo.
biasa, semuanya kompak, semuanya keras, boleh makan siang di sana semuanya karena bayarnya sendiri-sendiri. Ya, baik, acaranya kita akan lanjut aja kalau gitu. Nah, yang berikut ini ada 3 ekor satwa, termasuk mamalia kecil. Karena apa? Binatangnya tuh hanya sebesar kucing dewasa. Mereka sering kita jumpai di sungai, tak jauh dari air pastinya. Untuk itu semuanya bisa fokus yang di panggung sana itu. Oh, sudah terlihat. Boleh disambut tepuk tangan juga untuk mereka itu. Bersama Mas Kinara. Nah, pastinya banyak yang tahu nggih binatang apa tuh namanya? Banyak yang jawab otter, ada yang jawab lingsang. Daerah itu terkadang juga beda sebutan. Waktunya sering tak jauh dari air. Maka perso nggih, kalau berang-berang biasanya suka makan apa? Apa kesukaannya? Makan ikan, betul. Digoreng dulu nggak Mas kira-kira? Ya, kalau digoreng kita yang makan ya Mas ya, atau pelatih ini. Maka kita gambarkan yuk bagaimana ketika mereka hidup ada di habitat aslinya. Kalau berang-berang sedang mencari makan, mengejar ikan lah. Caranya mereka akan berenang, mereka akan menyelam seperti itu. Berang-berang tuh kakinya berselaput, kayak kaki apa? Kayak kaki bebek. Jadi dia bisa digunakan untuk berenang. Bahkan apa? Berang-berang apabila ada di alam liar mampu menyelam sedalam 3 meter kurang lebih. Bisa bertahan di dalam air kisaran 3 menit juga. Padahal terhitung satwa darat untuk berang-berang tuh. Nah, apabila di alam liar, berang-berang seringnya beraktivitas pada kesempatan malam. Jadi kalau siang seperti ini, dia sering bersembunyi saja, ada di dalam lorong ataupun di semak-semak. Beda kalau pelatih, malamnya tidur, siangnya kerja. Dan untuk berang-berang merupakan satwa yang berkoloni. Coba selain di pentas ini tadi udah menjumpai berang-berang belum di Gembira Loka? Sudah ada di zona Cakar ya, yang pasti lebih dari 3 yang ada di sana. Karena apa? Dia sering berkelompok. Bahkan apa? Gerombolannya bisa melebihi berapa ekor Mas Kinara? 15 hingga 20 ekor. Jadi cukup besar atau cukup banyak gerombolan bagi berang-berang. Nah, penyebaran berang-berang kalau di Indonesia itu banyak ada di Pulau Jawa. Jadi sering kita jumpai satwa seperti ini. Halo sobat satwa. Halo. Yang sini mirip-mirip kayak anak rimba. Mas Kinara, selain berang-berang Mas, aunik senera Mas, berikut apa Mas? Ada satu yang akan dihandle oleh Mas Kinara. Saya tunggu di mana satwanya? Oh, sudah di dalam gua situ. Oh. Macan. Bukan. Mosok ya macan. Apa sih Mas? King Cobra. Lora sembrono. Jangan bercanda. Saya takut loh. Oh ya. Atau jangan-jangan ada yang mau main-main sama ular kobra? Oh enggak. Takut. Kalau gitu biarkan Mas Kinara. Oh mbaknya di sana itu? Oh cuma bercanda, tak kira beneran ya. Ya sudah kalau gitu langsung aja kita akan saksikan bersama. Ini dia, ada satwa bukan ular. Cuman di prank sama Kinara, bukan ular pastinya. Bukan macan juga ya Mas ya? Bukan. Ada yang tahu binatang apa ini namanya? Tupai, luwak, apalagi? Nah, tupai kurang tepat, luwak juga kurang tepat. Nah, yang paling tepat itu adalah garangan. Betul Mas. Mas ini apa nih? Garangan gitu. Jangan-jangan masih mantan garangan. Ora ya Mas ya. Aman ya Mas ya. Iya. Selama istrinya di samping aman. Ya, jadi betul sekali ada seekor garangan, ada yang bilang gangrangan atau Java mongus nama latinnya. Bedanya sama berang-berang, biasanya kalau berang-berang tak jauh dari air, namun kalau garangan seringnya di daratan, di atas tanah, sering di tempat terbuka, sawah-sawah gitu misalnya, jarang ada di hutan yang lebat. Makanannya apa Gin? Daging. Jadi biasanya sering memangsa apa Om? Tikus. Maka garangan bisa dibilang satwa yang bisa membantu para petani karena tikus itu adalah hama, bisa dibasmi oleh garangan.
Selain tikus mas, ada ular-ular kecil, ada burung-burung kecil. Lantas ketika dia mendapatkan burung, seperti apa caranya? Dia pun akan melompat. Ya, oh, jadi dia lincah Bapak Ibu. Dia bisa melompat hingga ketinggian 50 cm. Bisa dilakukan oleh satwa seperti ini. Tuh, karena apa? Menyambar burung-burung kecil. Di Gembira lokasi ini tentu saja kita kasih makan tak jauh beda apa yang didapat di alam liar. Burung-burung kecil, mencit atau tikus putih, daging ayam gitu ya mas ya. Ada menu tambahan khusus untuknya? Apa? Nasi padang. Enak. Maksud saya untuknya Kinara. Ya, Mas Kinara, masih banyak satwa Mas Kinara. Nanti kita akan tampilkan mas. Jadi kita akan bagi-bagi waktu. Iya. Dan satwanya boleh dimasukkan dulu sana mas. Iya. Rumahnya di dalam gua, di dalam lorong. Sedangkan berang-berangnya juga kamu ajak masuk. Ya, di belakangnya apa nanti? Kudanil. Kudanilnya di kandang pojok sebelah utara. Terima kasih Mas Kinara. Boleh kita kasih tepuk tangan kembali saja untuk mereka ini sobat-sobat semuanya. Terima kasih. Nah, jadi Anda semuanya saat sekarang berada di zona PES, yaitu presentasi edukasi satwa mamalia. Tempatnya untuk mengenalkan bagaimana aktivitas satwa-satwa yang ada. Baik, kita tinggalkan mereka. Kita lanjut lagi dengan yang lain. Kali ini kita agak meningkat, jadi yang berikut ini lebih gede atau lebih besar. Udah lihat dari mau belum? Sudah? Belum? Silakan fokus yang ada di panggung sana itu. Apa ya kira-kira? Pasukan! Ya ampun, kirain yang gede-gede beneran. Ternyata yang kecil-kecil dulu. Permisi. Banyak sekali. Mereka semuanya berjalan menuju ke arah utara, sangat kompak luar biasa. Hanya numpang lewat saja, balik lagi. Yang jalan ke utara banyak, yang balik cuma 4. Mungkin yang lain lupa jalan pulang. Satwa familiar, satwa yang sering kita jumpai di sekitar kita. Pasti banyak yang ngerti adik-adik binatang apa tadi namanya? Marmut, betul. Ya, di sana marmut, yang situ banyak mahmud, mama-mama muda. Ya, jadi untuk marmut termasuk satwa peliharaan, satwa yang sering dijumpai di sekitar kita. Dia masuk herbivora, dia tuh pemakan tumbuhan. Ada yang mungkin yang pelihara marmut di rumah? Kasih makan apa? Kangkung. Apa lagi? Sayur. Apa? Pecel. Kosong ya pecel. Oh wortel. Iya bisa. Baik, kita tinggalkan marmutnya dan sebelum kita akan mengenalkan satwa yang lucu, yang berikut ini kita akan lihat seekor satwa yang unik. Karena apa? Satwanya mempunyai bulu-bulu yang runcing bak tusuk sate. Apa ya? Banyak yang jawab landa. Kalau begitu, sekarang kita fokus lagi yang ada di atas panggung sana. Oh, ternyata benar. Ya, ada seekor landa. Lebih tepatnya lagi adalah landa Jawa. Kenapa kok disebut landa Jawa? Landa tuh jenisnya banyak. Landa Sumatera kita punya, Kalimantan kita punya, landa albino, landa putih, landa mini atau landa kecil kita juga punya. Jadi sekali lagi yang di sana itu ada seekor landa Jawa atau distrik Javanica. Penyebarannya ada di Pulau Jawa, akan tetapi terkadang bisa kita jumpai di Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Termasuk satwa yang ahlinya dia menggali tanah. Karena apa? Landa itu adalah pemakan ubi-ubian, singkong, kentang, akar-akaran itu bisa dimakan oleh satwa seperti itu. Pada umumnya dia juga beraktivitas pada malam dibandingkan siang seperti ini. Halo sobat satwa. Halo. Ya, kita akan biarkan saja seekor landa Jawa atau distrik Javanica. Yang berikut ini saya minta bantuan dari semua yang di sini untuk memanggil satwanya. Karena dia enggan keluar kalau tidak dipanggil oleh kita. Nah, dia manja. Caranya gampang, saya hitung 1 sampai 3. Yang di sini semua langsung halo. Seperti itu paskotnya.
Sanggup ya semuanya ya? Sudah siap? Siapkan kameranya, siapkan. Arahkan ke pojok sebelah kanan dari saya berdiri. Siap-siap, kita panggil. 1, 2, 3. Apa ya? Oh. Ye. Terlihat tuh ada seekor satwa. Dia berjalan di atas tali yang sudah kita siapkan. Sekaligus dia menggambarkan atau memperlihatkan bila mana satwa seperti ini hidup ada di habitat aslinya. Ini juga satwa. Kaget tak kira kewan ya. Jebule pelatih. Satwanya nyampe di depan kita. Boleh dikasih tepuk tangan dulu. Adik-adik, anak-anak saya tanya, ini orang hutan apa monyet? Orangutan. Yang sini jawab orang hutan, yang sana saya dengar ada yang jawab monyet. Orang hutan apa monyet? Monyet apa orang hutan? Orangutan. Iya, bukan monyet. Kalau monyet itu termasuk jenis primata, jenis kera yang punya ekor. Ini kera besar tidak punya ekor. Ini diberi nama Desi. Halo Desi. Ada yang namanya Desi? Mohon maaf kebetulan sama ya Bu ya. Sehat selalu untuk Ibu Desi. Tapi sebuah keberuntungan bagi Ibu karena mendapatkan hadiah dari Gembira Luka. Ya, silakan Bu, hadiahnya dicium orang utannya Bu. Ya. Yang ini tepatnya nama panjangnya adalah Desi Ratna, bukan Sari, mohon maaf. Kalau Sari itu temennya Pak Arce. Ya. Yang ini tepatnya adalah Desi Ratna Susi. Panggilannya Desi karena kalau dipanggil Susi yang datang istrinya Pak Arce. Dan lebih tepatnya orang utan jenis dari Pulau Kalimantan atau Pungo Pygmaeus Sobat Satwa. Umurnya berapa tahun Pak Arce? Umurnya kurang lebih 34 tahun. Pasti jenis kelaminnya yang betina. Dan orang hutan apabila ada di hutan, waktunya sebagian besar dihabiskan ada di pepohonan, ada di atas pohon. Karena apa? Orang hutan termasuk satwa yang dia suka makan apa kira-kira? Pisang, buah-buahan. Ngapain Des? Kok lihatnya ke arah selatan terus? Jangan-jangan yang di sana ada saudara kembarnya? Tidak ada. Karena yang di sini orang hutan, yang di situ semuanya termasuk orang kota. Bedanya orang kota sama orang hutan. Waktunya sering dihabiskan ada di atas pohon, yang berarti orang hutan suka makan buah-buahan. Maka kita kasih makan buah pisang, buah pepaya, buah apel, pir, dan lain sebagainya. Bervariasi dalam setiap harinya, berganti-ganti ya Pak Arjo. Selain itu, di situ juga kita siapkan buah apa tuh namanya? Buah kelapa. Sengaja kita siapkan. Karena apa? Pada umumnya orang hutan tuh kalau di hutan sering kalau menjumpai pohon kelapa dia manjat. Setelah itu dia pun juga kelapa dijatuhkan oleh Desi. Seringnya seperti itu. Dan Desinya setelah menjatuhkan kelapa, dia akan cuci tangan dulu sebelum buka kelapanya. Apa Des? Oh, nengokin mbak-mbak yang di situ. Oh, dikira kancane apa ya Pak Arsin? Padahal bukan. Oh, dia mandi dulu. Oh, cuci dulu. Ngapain kamu Des? Oh. Nah, kita perhatikan kakinya tadi, satu di darat, satu air, itu untuk menandakan atau untuk menjajaki dangkal tidaknya kolam tersebut. Karena apa? Orang hutan tuh bisa dibilang satwa yang tidak bisa berenang ya Pak Arjo. Tidak. Jadi mereka atau orang hutan kalau di hutan menjumpai sungai, danau, seringnya hanya di pinggir ya Pak Arjo. Dia enggan ke tengah karena takut
Pak Arce bisa berenang? Bisa. Gaya apa? Gaya batu. Jadi cuma diem aja di tengah kemampul. Ngerti-ngerti. Dan untuk orangutan yang kita kenalkan sekali lagi jenis dari Kalimantan. Mengapa kita sebut seperti itu? Karena di Indonesia banyak satwa yang kita punya. Bahkan orangutan kita mempunyai ada 3 jenis. Selain Kalimantan, jenis dari mana ada yang tahu? Sumatera, Pomo abeli. Selain itu dari mana ada yang tahu? Ayo, Jawa, kurang tepat. Dari mana Mbak E? Kurang. Iya. Satu lagi orangutan jenis dari Tapanuli. Ada 3 jenis orangutan. Dia mencuci selimutnya dulu. Cie cie cie. Iya. Buat alas. Duduk. Buat main-main dulu. Iya. Lucu orangutan tuh. Dan orangutan jenis Sumatera itu biasanya postur tubuhnya lebih kecil dibandingkan jenis dari Kalimantan. Karena orangutan Kalimantan yang jantan dewasa itu kadang bisa mempunyai ketinggian 140 cm ya Pak Arjo. Beratnya terkadang bisa melebihi 100 kg. Ngomong-ngomong, ini jenis Kalimantan betina, umurnya berapa? Umurnya 34. Beratnya berapa? 60 kilo. Jadi kalau yang betina itu memang kisaran seperti itu. Tapi kalau yang jantan bisa lebih dari 100 kilo biasanya. Adik-adik, orangutan tuh kakinya ada berapa sih? Ada 2. Tangannya juga ada 2. Masing-masing kaki dan tangan jarinya ada berapa? Ada 5. Jadi orangutan mirip manusia. Siapa yang merasa manusia angkat tangan? Banyak, semua manusia. Berarti yang di sini semuanya mirip orang. Dan orangutan kita lihat sekarang mencoba untuk mengupas kelapa. Bisa nggak kira-kira? Pada umumnya bisa. Karena orangutan mempunyai tenaga yang kuat. Bahkan apa? Perbandingannya, seekor orangutan itu kekuatannya lebih kuat orangutannya dibandingkan 8 orang dewasa. Jadi luar biasa. Tuh, ketika menjumpai kelapa dikupas seperti itu. Tapi kadang kok kelapanya tua, kadang kok batoknya keras, dia nggak kuat menggigit, dibantu digigit pakai giginya Pak Arjo. Oh no, tidak, nggak boleh. Karena orang kota tidak boleh meniru adegan ini, berbahaya. Hanya orangutan yang bisa melakukannya. Loh. Sudah pecah Pak Arset. Luar biasa. Glogok. Boleh dikasih tepuk tangan ya untuk Desi. Jadi apa yang kita lihat tak jauh beda ketika orangutan itu sedang hidup ada di habitat aslinya. Halo sobat satwa. Ngomong-ngomong tentang orangutan, ya satwa seperti ini termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Pelestarian Satwa. Ya, dia kategori apendik 1 ya Pak Arja. Apa itu apendik? Sebuah kumpulan, sebuah tingkatan. Yang mana satwa seperti ini di hutan sana jumlahnya sudah semakin sedikit, atau bisa dibilang satwa yang terancam punah. Mengapa kok bisa terjadi Pak Arja? Karena habitatnya, karena tempat tinggalnya, hutannya yang rusak. Sering terjadi kebakaran hutan, atau bahkan hutan sengaja dibakar, pohon-pohon sengaja ditebangi. Untuk apa Pak Arjo? Nah, banyak yang dialihfungsikan Bapak Ibu. Kalau orang hutan tuh nggak bisa hidup di hutan, nggak bisa hidup di hotel Bapak Ibu, karena tempat tinggalnya di hutan ya Pak Arjo. Maka di sini kami mengajak semua yang di sini untuk berperan serta bersama-sama melestarikan orangutan. Caranya gampang, kita buang sampah di tempat sampah, kita menanam pohon di pekarangan, di hutan dan lain sebagainya. Hutan akan lestari. Coba sapa dulu, berdiri, angkat tanganmu Des. Cia, halo. Iya. Saling mandang memandang antara Desi orangutan dan Desi orang kota. Nah,
Dan orangutan berkembang biak pastinya dengan cara beranak atau melahirkan. Ada yang tahu nggak? Orangutan tuh masa buntingnya berapa lama kira-kira? 8 sampai 9 bulan. Anak yang dilahirkan orangutan itu biasanya berapa ekor? 1. Ya. Dan anaknya akan disusui hingga umur berapa? Kurang lebih 7 tahun. Cukup lama ya Pak Arsa ya? Nah, setelah 7 tahun biasanya anaknya akan ditinggalkan agar bisa hidup mandiri. Biarkan mencari kue, angkat tangan juga, cia. Termasuk kera besar yang tidak berekor. Ada yang bisa menyebutkan yang termasuk kera besar selain orangutan apa aja? Gorila. Ya, apalagi? Simpanse. Terus apa lagi? Siamang. Itu termasuk kera besar yang tidak berekor juga. Yang di sini ada nggak yang mau foto sama Desi? Oh banyak. Ada. Saya tanya yang mau foto sama saya. Banyak yang nolak, nggak ada yang mau. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Arjo, yang mau foto sama Desi boleh? Oh boleh. Jadi boleh disiapkan kameranya karena nanti bisa foto bersama Desi orangutan koleksi Gembira Luka. Gak bahaya tak Pak Arjo? Oh, kalau gitu kita akan tunjukkan sampai mana sayangnya Desi sama Bang Arjo. Oh gitu. Terus ya ampun, ya ampun. Desi itu baik sama Pak Arce. Pak Arce juga baik sama Desi. Oh, Desinya cantik. Betina nggak Pak Arce? Cantiknya sama Mbak yang pakai coklat kerudung itu. Om, fotonya tempatnya di mana? Di atas panggung sana. Untuk menuju ke sana bisa siap-siap dari pintu sebelah selatan. Mas, bayar nggak foto di sini, Mas? Tidak dipungut biaya. Anda cukup menggunakan kamera Anda sendiri karena kami tidak melayani foto langsung jadi Bapak Ibu. Jadi tidak dipungut biaya. Akan tetapi kalau Anda karena senangnya, boleh Pak Arce ngisi kotak tip? Boleh. Anda bisa mengisi kotak tip ala kadarnya. Tentunya diucapkan banyak terima kasih. Baik, dengan kami tampilkan seekor orangutan, kita akhiri acara yang pertama di PES Mamalia. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Banyak kurang mohon maaf, banyak tanda-tandanya juga mohon maaf. Kita berpisah, jumpa lagi di kunjungan Anda selanjutnya. Salam lestari. Dadah semuanya. Terima kasih. Yang mau foto boleh bersiap-siap dari pintu